Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di hari peringatan 70 tahun kemerdekaan kita perlu mereview sedikit mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa salah satu tujuan bernegara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas, ya cerdas tentu cara berpikir, termasuk di dalamnya cara beragama. Karena beragama yang tidak cerdas oleh Presiden Soekarno lalu disebut beragama atau berislam sontoloyo. Nah sekarang tokoh pembawa Islam sontoloyo itu di era reformasi yang paling menonjol itu adalah Yusuf Mansur. Ya, Yusuf Mansur. Setelah kita membuat video memberikan penjelasan kepada masyarakat, ternyata rombongan Yusuf Mansur ini banyak. Ada yang datang dari Yaman, ya dia datang ke sini. Ini seperti tadi itu para pemirsa lihat, itu samalah dia dengan cerita Yusuf Mansur. Dia kata bisa merubah ranting jadi duit, emas dia minta ke langit datang turun emas gitu. Itu Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul, Al-Hamid ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo hai Syekh Umar Muhdhar, lihat keramatannya, nurunin ranting emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin ranting dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaikh, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyah Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah." Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Itu mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Syekh Umar Muhdhar, anak Al-Habib Abdurrahman As-Sigaf. Jadi Syekh Umar Muhdhar ada dua. Yang pertama anak Habib Abdurrahman As-Sigaf. Ini nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan yang menurunkan nanti dari situ keluarga Al-Idrus. Yang kedua, Syekh Umar Muhdhar keturunan tadi Syekh Bakar bin Salim yang ngeluarin daripada bangsa Al-Muhdhar, fam Al-Muhdhar, Habib Hasan Al-Muhdhar di sini di Samarinda. Nah, itu masih keturunan beliau. Al-Habib Syekh Umar Muhdhar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini sebelum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Beb, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Syekh Umar Muhdhar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid, tembok ikut zikir, keluar suara. Paham itu? Tempat duduk, karpet, kayu semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdhar lagi kholwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana lari sini, kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar kholwat. Nah orang-orang wali kalau sudah zikir, istighfar, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak lihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdhar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya dimarahin, "Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini?" Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, tar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil, sini pembantu, khadamah sini pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya Bu, dari semenjak anak ini lahir, kamu suka gendong. Kalau bahasa kita nak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya Bu, ya kamu bohong, ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan, ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub, ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara.
Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak, Bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Kata Syamul Mukhtar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak, Tuhan. Yang ngelawan takdir duluan kan Tuhan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim. Nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati. Ya? Kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Tuh, lihat. Sama cerita Yusuf Mansur, dia bisa menyulap daun menjadi emas, bayar hutang 22 miliar pakai daun, dia sulap daun jadi duit. Ya saya memang bayar pakai daun, itu saya buktikan betul omongan itu. Enggak bercandain, omongan itu betul saya buktikan. Saya nyapu di pesantren Darul Quran, ya Allah bayarkan hutangku dengan daun-daun yang berserakan di Darul Quran. Oh muslim, enggak, buat saya enggak bercanda, asli. Bikin nangis. Saya bilang sama Jamil, kasih tahu teman-teman yang pada ngajar. Lu mah capek-capek ngajar udah. Enggak ngitung bagaimana kita berebut tanah itu, bagaimana kita melunasi tanah itu. Udah jangan merasa capek, kasih tahu semua yang awal Darul Quran. Orang bilang aja bayar pakai daun, itu saya buktiin betul. Saya datang ke Darul Quran, ibu masih hidup waktu itu. Doain Bu, jangan mau nyapu, biar daun-daun nanti yang menjadi pelunas utang jamaah kepada orang-orang itu. Betul. Setiap saya nyapu, saya dialog itu daun-daunan itu, daun. Ini cerita-cerita begini kan kalau kita melihat, ini cerita manusia yang tidak waras. Nggak waras. Jadi agama yang disampaikan, Islam yang disampaikan itu Islam yang tidak waras. Yang menyampaikannya ya mungkin kadang-kadang dia masih waras gitu. Warasnya apa? Karena yang dia capai itu nanti pasti uang. Ya mau cerita ini, cerita keluarga yang bisa paling hebat saktinya gitu. Itu nggak ada, bisa dibuktikan. Omong kosong. Dia katanya bisa ada daun-daun disulap menjadi emas, minta ke langit turun jadi emas. Buktinya mana? Kok masih ngisi pengajian-pengajian di masjid-masjid? Nanti jadwalnya dihentikan, marah gitu. Kalau bisa minta emas ya datang ke belakang rumah, ke kebun gitu kan, ada pohon banyak tuh. Coba kalau pohon pisang bisa dijadikan emas, satu lembar pohon pisang tuh berapa kilo emas? Coba 1 kilo emas tuh sekarang kan 1 miliar. Kalau dia sulap 1 hari 1 kilo, seorang ustadz, termasuk Yusuf Mansur ini kan 1 hari 1 miliar penghasilannya. Tapi kadang-kadang masih ada orang, oh iya, mana kali, mana tahu gitu. Ini susah kita kalau bicara begini-begini nih. Tapi cobalah kita pakai nalar kita gitu. Biar Bung Karno itu di dalam kuburnya gembira gitu kan. Melihat bangsa Indonesia ini sudah beragama itu memegang apinya, api Islam gitu. Bukan debu dan apa nih, debu dan asap Islam yang nggak bisa memberikan apa-apa gitu. Ditawarkan nih, kita nggak tahu ya kok ada juga orang undang gitu. Yusuf Mansur, kemudian grup-grupnya mungkin saja Habib. Ya tapi kedua-duanya tuh sama nih kelompok nggak waras. Nggak waras. Kalau Yusuf Mansur tuh waras berbicara gitu. Itu tuntutan karyawan ya 50 juta tuh sekali hembus saja dia bilang, puh gitu. Jadilah di belakang rumahnya itu ikan jadi duit misalnya, ikan jadi emas, jual kan gampang itu. Dah, damai ya, kan selesai. Tapi dia lebih senang berantem di pengadilan, bersumpah bohong demi kebohongan, melakukan segala trik licik demi menyelamatkan dirinya di hadapan hukum. Kan itu yang terjadi sekarang nih. Dia cerita, itu apalah namanya, banyak sekali cerita-ceritanya yang berhubungan nanti dengan cerita-cerita palsu, cerita-cerita yang gak masuk akal. Nah rupanya bukan dia sendiri, ada lagi Habib-Habib. Ya Allah, bisa turunkan emas dari ranting jadi emas, daun jadi emas. Buktiin aja, mana? Kalau iya bangsa Indonesia ini sudah kaya raya ini. Satu keluarga misalnya nih, kalau 1 kilo 1 hari, disulap daun pisang, batang pisang jadi emas gitu. Waduh, hebat lah pokoknya. Ini kan sama nggak warasnya nih, Yusuf Mansur dengan mereka kan sama nggak warasnya. Sama-sama nggak waras. Daun lah katanya bisa disulap jadi duit. Malaikat atau Tuhan disuruh masak di dapur. Kan sama-sama sintingnya ini nih. Sama-sama sintingnya gitu. Dan di tengah masyarakat, orang kok masih ada yang percaya yang begini-beginian ini.
Dan biasanya nanti akan berakhir kalau dia sudah ditangkap polisi. Nah, baru kepercayaan orang begini ini berhenti. Gitu. Tapi selama tidak, oh dia masih dia, karena kan banyak juga orang nggak tahu nih apa yang terjadi. Atau pura-pura nggak tahu gitu. Pengurus masjid misalnya ini, pura-pura nggak tahu apa yang terjadi. Karena dia pasti akan menikmati keuntungan dari persekongkolan jahat ini. Dia akan menikmati keuntungan dari cerita-cerita yang tidak waras ini. Nah, ketika diajak, ini Islam itu dasar utamanya Al-Quran, hadis, kehidupan Nabi. Orang banyak menuding kita. Wah, ini nudinglah yang dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan. Gitu. Tapi nanti begitu tertipu, mereka ribut. Maka kami datang ke Majelis Ulama, itu kan hubungan pribadi, antar pribadi. Dia enteng aja ngomong gitu. Begitu masalah, MUI dibawa-bawa. Begitu nggak ada masalah, diam-diam. Gitu. Nah, ini kan malu juga kita ya. Tapi itulah dilema di tengah masyarakat kita saat ini. Orang-orang nggak waras dianggap tokoh agama. Kan pusing kita ini. Orang-orang nggak waras dianggap tokoh agama. Orang-orang yang belajar agama secara teratur dianggap ecek-ecek, nih kelasnya apa sih gitu. Tapi orang bercerita bisa terbang, ya kan? Bisa menyelam dalam air seperti ikan gitu. Ya kalau 5 menit ya banyak lah orang mampu. Tapi cobalah terus-terusan dalam air seperti ikan, ada yang mampu nggak? Dan Yusuf Mansur ingin mengajarkan Islam seperti itu. Dan ujung-ujungnya nanti duit di dompet para pendengarnya atau para jemaah siap-siap untuk dikosong-kosongin. Gitu. Dia bikin teori banyak-banyak yang tujuan akhirnya tidak ada lain kecuali mendapatkan duit. Ya, tidak ada tujuan lainnya kecuali mendapatkan duit. Untuk mendapatkan duit itu, orang diajak untuk tidak waras. Begitu manusia terpedaya menjadi tidak waras, di sana itu hitung-hitungan menjadi tidak ada gitu. Pokoknya dihabisin. Kalau ada rumah, rumah, ada mobil, mobil, ada motor, motor, ada tabung di ATM disikat habis gitu. Itu tujuan akhirnya. Dan untuk mencapai itu ketidakwarasan adalah jembatan emas untuk mendapatkannya. Hari ini bergentayangan terus Yusuf Mansur dan para pengikutnya dengan label-label sorban dan berpakaian jubah untuk membodohi masyarakat. Mari kita hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.